Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal tentunya. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, Senin 12 Juli 2021, dan juga rekomendasi kali ini 5 buah saham untuk perdagangan besok 13 Juli 2021. Dan sesuai prediksi memang hari ini IHSG berhasil ditutup, bukan hanya ditutup tapi dibuka di zona hijau di 6060,054. Sempat menyentuh titik tertingginya di 6097,120, turun ke titik terendah di 6055,986, dan akhirnya ditutup di 6078,568 atau mengalami kenaikan 0,64% atau 38,724 poin. Ini juga memutus merah selama 3 hari berturut-turut di IHSG. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 12,232 triliun rupiah. Tercatat 237 saham menguat dan 274 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG adalah 7.248,459 triliun rupiah. Dengan hari ini investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 872,47 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat memang seluruh market regional Asia hari ini bergerak hijau. Dan ini memang sesuai dengan prediksi kami di market outlook tadi pagi yang kami mengatakan bahwa IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Kenapa hanya 51%? Kami tidak berani besar-besar karena masih adanya suasana PPKM. Dan kalau kita lihat memang Nikkei 225 Tokyo Jepang adalah yang luar biasa, mengalami kenaikan 2,25% ke 28.569. Dan baik itu Hang Seng Index Hong Kong, Shanghai Composite Index China maupun Straits Times Index Singapura juga berada dalam zona hijau. Sementara LQ45 masih ternyata selama berhari-hari kenaikannya berada di bawah kenaikan IHSG. Kalau turun lebih dalam dari IHSG. Kali ini kenaikan LQ45 hanya 4,06 poin atau 0,48% ke 844,400. Dan kalau kita lihat saat ini situasi Dow Jones Index Future berada pada posisi negatif 150 poin atau 0,43% ke 34.600. Dolar indeks tampak menguat 0,2% atau 0,187 poin ke 92,31, dan menguatnya dolar indeks ini jelas memberatkan Dow Jones Index Future, memberatkan pasar komoditi, dan memberatkan pasar Eropa yang ternyata dibuka juga dalam zona merah. FTSE 100 Index London melemah 0,54% atau 38,24 poin ke 7.083, dan DAX Frankfurt yang melemah 0,02% ke 15.685. Dan hari ini kalau kita lihat investor asing paling banyak membeli saham ICBP, disusul Inco, BBCA, BBNI, dan Unilever. Sedangkan yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah saham Bevin, INTP, MNCN, DMMX, dan Adro. Kurs rupiah sendiri hari ini mengalami penguatan 33 poin atau 0,23% ke 14.473. Sementara harga emas dunia di pasar spot hari ini melemah 0,47% ke 1.799,30, atau kalau dirupiahkan adalah 837.246. Ya. Dan kita berpindah langsung saja ke rekomendasi 5 buah saham untuk perdagangan esok. Perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang dihasilkan. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama,
yaitu kita punya saham NASA atau Andalan Perkasa Abadi Tbk yang hari ini ditutup di harga 86. Total transaksi yang terjadi memang kecil, hanya 154,6 juta, dan market capitalnya 946,42 miliar rupiah. Dan saham NASA sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari 62 sampai 104, dan secara year to date pun juga sama, bergerak dari 62 sampai 104. Jadi saat ini baik secara monthly maupun secara year to date harganya berada di mid areanya atau di zona pertengahannya. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 2,07 juta rupiah di saham NASA. Bagi kami, NASA memiliki price action atau trading range dari 66 sampai dengan 104. Ya, jadi harus hati-hati. NASA ini saham gorengan, Anda harus punya trading plan yang bagus untuk saham gorengan. Kapan masuknya dan kapan outnya, dan bagaimana menyikapinya. Kemudian yang kedua kita punya HDFA. HDFA ini juga saham gorengan. Kalau kita lihat HDFA hari ini ditutup di harga 210, menguat 53 poin. Dengan total transaksi yang juga relatif kecil, hanya 193,52 juta rupiah. Dengan price earning ratio yang 44,55 dengan market capital 1,28 triliun rupiah. Selama 1 bulan terakhir HDFA bergerak dari 153 sampai dengan 336, sedangkan secara year to date HDFA bergerak dari 104 sampai dengan 336. HDFA ini juga saham gorengan ya. Dan bagi kami HDFA memiliki price action dengan rentang harga dari 158 sampai dengan 270. Jadi trading range untuk HDFA adalah 158 sampai dengan 270. Harus diperhatikan bagaimana trading plan Anda di saham gorengan, karena tidak sama dengan di saham lapis kedua ataupun di saham blue chip. Jadi siapkan dulu trading plannya, baru Anda mencoba ya, atau masuk atau in out di saham gorengan. Jadi main saham gorengan ya seperti namanya, kalau bisa ya beli hari ini ya keluar hari ini juga ya. Jadi kalau TP-nya di mana harus siap, nggak boleh serakah. Cut loss-nya dimanapun harus sudah siap ya. Jadi jangan main gorengan campur ngarep ya, bahaya. Kemudian berikutnya ada Barito, Pacific, TBK atau BRPT. Dan untuk BRPT ini hari ini melemah 3,93% atau 35 poin ke 855. Total transaksinya adalah 18,21 miliar rupiah dengan price earning ratio 30,24. Jadi secara valuasi BRPT masih mahal, tapi market capitalnya cukup jumbo, 80,15 triliun rupiah. Dan BRPT sendiri memiliki rentang harga bulanan dari 805 sampai dengan 955. Sedangkan secara year to date BRPT jauh lebih murah lagi karena rentang harganya dari 805 sampai 1225. Jadi kalau secara harga year to date BRPT ini sudah sangat murah sekali. Dan investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 4,04 miliar rupiah di saham BRPT. Dan bagi kami BRPT memiliki support di 895 dengan resisten di 1125. Jadi trading range kami untuk BRPT supportnya di 835 dengan resisten di 1005 ya. Diulangi ya. Jadi trading range kami untuk BRPT adalah dari 835 sampai dengan 1005. Oke, itu BRPT. Kita lanjut ke saham berikutnya. Tadi hampir salah sebut. Habis BRPT ada BSDE yang rada-rada mirip. BSDE hari ini ditutup di 930, melemah 20 poin atau 2,11%. Total transaksi adalah 18,74 miliar. Yang menarik adalah BSDE secara valuasi ternyata masih cukup murah. Price earning ratio-nya atau PER-nya hanya 8,37. Jadi secara valuasi BSDE ini saat ini sudah cukup murah. Dan market capitalnya 19,69 triliun. Dan BSDE juga sudah mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut. Secara monthly pergerakan BSDE adalah dari 925 sampai dengan 1050.
Dan secara year to date pergerakannya adalah dari 925 sampai dengan 1360. Jadi baik secara monthly maupun secara year to date BSDE sudah sangat murah sekali. Investor asing juga tampak melakukan net foreign buy di saham BSDE sebesar 949 juta rupiah. Dan BSDE memiliki support di 895 dengan resistennya di 1125. Ini namanya agak dekat, angkanya juga agak dekat antara BRPT dengan BSDE. Oke, BSDE jadi antara 895 sampai 1125 ya trading range-nya. Kemudian yang terakhir ada Semen Indonesia Persero atau SMGR. SMGR hari ini ditutup melemah 100 poin atau 1,12% ke 8.800. Total transaksi yang terjadi di SMGR adalah 34,84 miliar rupiah. Dan secara valuasi SMGR masih sedikit mahal karena price earning ratio-nya adalah 28,98. Market capital atau nilai pasar dari SMGR adalah 52,2 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara monthly, SMGR bergerak dari 8.725 sampai dengan 10.275. Secara year to date, SMGR bergerak dari 8.725 sampai dengan 12.975. Jadi kalau kita bilang sama dengan BSD nih, baik secara monthly maupun year to date, SMGR sudah sangat murah sekali. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 816,59 juta rupiah. Dan bagi kami SMGR tampak memiliki support di 8.625 dengan resistennya di 10.550. Jadi trading range kami untuk SMGR dari 8.625 sampai dengan 10.550. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, sedikit review untuk market hari ini dan juga rekomendasi 5 buah saham untuk Anda pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Karena itu yang paling penting untuk meningkatkan imun kita. Sampai jumpa.